Di saat kita membutuhkan kendaraan mobil, lama sekali nggak ada mobilnya. Sampai saya berpikir, ya duit yang ada ini belikan mobil yang pokoknya bisalah nggak kehujanan kita bawa kita pakai, bisa nolong kita nggak kehujanan lah begitu. Satu waktu kita pelayanan ke suatu daerah, itu desa bisa dibilang bukan kota besar lah, ibu, kota kecil. Nah, pejabat itu ngasih uang ke saya. Padahal saya mau beli mobil ini, uang saya nggak cukup. Sudah pergi ke beberapa showroom, nggak menjangkau uangnya. Tapi waktu lagi pelayanan ke suatu daerah di kota kecil, kabupaten lah kali ya. Ya usah disebut namanya lah ya, tingkat kabupaten lah ya. Nah terus pejabat ini kasih uang sama kita. Uangnya tebel, ibu. Dalam hati sempat berpikir, wah ini saatnya kita nanti sampai di Surabaya beli mobil. Tapi ternyata bahasa Tuhan itu lain, ibu. Jadi uang yang di tangan kita ini kasihkan kepada hamba Tuhan yang sedang membutuhkan. Waduh. Kebetulan hamba Tuhan ini sedang butuh untuk pembangunan gereja. Saya kasih, Bu. Tapi sampai di Surabaya, Tuhan kasih saya mobil. Bisa dikatakan mobil itu baru, Ibu. Sebab yang pakai mobil itu, dia cuma baru pakai enggak sampai 20.000 kilometer, dia sakit. Jadi nggak pernah dipakai lagi. Tuhan ganti begitu cepat ya, Pak? Iya. Wow, luar biasa ya. Iya. Jadi tetap dahulukan kalau Tuhan, walaupun kita butuh, kalau Tuhan suruh kita memberkati orang lain, ya lakukan gitu ya. Iya. Rahasianya di situ. Oke, baik, kekasih Tuhan. Gimana? Anda berani taat melakukan kehendak Tuhan atau pengennya saya deg-degan gitu? Kalau kita butuh sesuatu tapi Tuhan beri melalui orang lain, tapi Tuhan suruh kasih ke orang lain, itu nggak gampang. Nggak mudah. Tapi kalau kita sudah hati kita melekat sama Tuhan, uang itu nggak bisa ngikat kita lagi. Nah, kita lebih taat sama Tuhan. Ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada 8513. Shalom, selamat pagi, Pak. Terima kasih untuk apa yang disampaikan pagi hari ini. Pak, di tengah pergumulan hidup saya, masalah ekonomi, saya ini bangkrut sejak COVID. Sampai sekarang belum bisa bangkit, Pak. Sedangkan kebutuhan terus jalan. Walaupun ya kami ada tabungan sih, dan kami hidup dari tabungan sampai hari ini, tapi kan suatu saat bisa habis, Pak, bahkan sudah menipis sekarang. Jujur ada rasa takut. Mohon saran apa yang harus dilakukan ya, Pak? Saya sudah berkali-kali mencoba usaha lagi, tetapi berkali-kali juga gagal. Betul sekali. Jadi posisi seperti ini saya sarankan kepada Bapak ini tetap dekat dengan Tuhan. Sebab ingat Mazmur 62 ayat 2, kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita tenang, hati kita damai. Sungguh pun ada masalah, ada pergumulan, kita tetap tenang, kita tetap damai. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan, kita harus rajin doa, rajin baca firman, rajin ibadah. Nah, di saat posisi Bapak sekarang ini bisa menghadapi ketakutan karena keuangan mulai menipis, itu manusiawi. Tapi percayalah Bapak bahwa ketika Bapak masih bisa melewati itu, terkadang Tuhan izinkan itu supaya memurnikan imannya Bapak. Tetapi saat nanti pencobaan itu melebihi kekuatannya Bapak, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Jadi di saat-saat seperti ini,
saya sarankan sama Bapak, jangan jauh dari Tuhan, dekatkan terus dengan Tuhan dengan cara 3 hal tadi. Sebab apa? Yang bahayanya kalau posisi Bapak ini tidak dekat dengan Tuhan, nanti bisa lemah, bisa marah sama Tuhan, bisa bersungut-sungut, bisa nggak percaya dengan janji Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau Bapak nanti bisa lulus, bisa melewati pencobaan ini, Bapak nanti akan menjadi Kristen yang berkualitas. Levelnya Bapak itu ya luar biasa. Nah, Oke. jadi jangan menjauhlah dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan nanti buka jalan, nanti Bapak juga kaget juga. Seperti orang bermimpi, hah? Kok ternyata sekarang kok begitu gampangnya cari uang? Hah? Kok begitu mudahnya diberkati Tuhan? Sebab saya pernah, Ibu, menghadapi orang yang seperti begini. Saya membimbing orang sampai orang seperti ini sampai dia sekarang kaya. Jangan lupa like, subscribe, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah.